Orang-orang yang sering kali istighfar dalam hidupnya, kemudian dia membiasakan itu, bukan cuma dijaga dari dosa-dosa yang kecil. Mohon maaf ya, cinta Allah pun akan diturunkan pada orang ini. Begitu Anda istighfari itu, sebelum dimintakan, Allah bisa kabulkan. Kalau benar kebiasaan istighfar, siapa yang istighfar, aku akan ampuni dosanya. Rumus cepatnya, alhamdulillah, ketika Anda banyak istighfar, itu yang dua pertama akan diberikan tanpa Anda minta. Seketika diberikan. Tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan pada kaumku, ya, supaya mereka beristighfar kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun segala dosa. Perhatikan umatnya Nabi Nuh saat itu, diajak untuk mendekat kepada Allah beribadah. Ngajaknya bukan sekali dua kali, Pak. 950 tahun. 950 tahun. Yang beriman cuma segelintir orang, tapi yang bermasalah pada kalbunya itu luar biasa banyaknya. Bukan masalah fisik, sehat-sehat zaman Nabi Nuh itu. Tapi karena hatinya bermasalah, Nuh kamu seperti orang gila. Kalau nggak selesai kami lempari. Azab bisa datang, jangan begitu. Sekalian aja turunin azabnya sekarang. Jadi banyak hal yang bukan cuma ngajak berdebat, nantang azab, Pak. Ya, ketika penyakitnya ada dalam jiwanya, disadari oleh Nabi Nuh, maka apa yang pertama kali disampaikan oleh beliau? Lihat kalimatnya. Ini rumus cepatnya. Ya, rumus cepatnya. Sekarang perhatikan sebentar ya, sebelum saya masukkan betul obatnya. Lihat gini. Tadi kalau penyakit jiwa kalbu berdosa tidak dosa. Ya, sekarang perhatikan. Perhatikan sebentar. Oh, maaf. Ini apa? Bukan, ini gelas, Pak. Ya, isinya air. Sekarang lihat sekali lagi, ini apa? Gelas ya. Terbuka atau tertutup? Terbuka. Sekarang kalau gelasnya terbuka, bisa saya masukkan spidol? Bisa. Baik. Bisa saya masukkan handphone? Tidak, nggak cukup tuh. Ya, baik. Pelan-pelan. Baik. Tuh, fokus ya. Baik, sekarang perhatikan. Jadi benda-benda itu bisa masuk sesuai dengan ukurannya. Nah, perhatikan ya. Saat kita memohon kepada Allah, itu sumber-sumber kebaikan kita terbuka. Janji Allah, Anda mau minta apapun itu seketika akan diberikan. Akan diberikan. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku punya persoalan, kemudian ingin mencari aku, ini sudah fitrah manusia. Kalau sedang punya masalah, pasti menyebut nama Allah tuh, nyari gitu ya. Fa inni qarib. Muhammad katakan pada orang mencari aku ini yang bertanya kepadamu, aku dekat, gak usah dicari. Memberi harapan. Secara psikologis tuh menenangkan. Anda bertanya Ustadz Adi mana ya, belum datang. Aduh, gak ada kabar nih. Dengan yang kedua dikatakan tenang, beliau sudah dekat katanya. Mana yang paling menenangkan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan selalu jawab doa hambaku sepanjang dia berdoa. Bentuknya progresif ya, bahkan kalau dalam bahasa Inggris 3 itu, present, continuous, future. Jadi kalau kita minta, kata Allah, sifat doa itu ketika diminta akan selalu dijawab. Nggak ada doa yang tidak dikabulkan, Pak. Tidak ada. Kalau nggak sekarang, besok. Kalau nggak besok, nggak bisa sekarang kita menerima di alam kubur. Kalau nggak dapat di akhirat, pasti dikasih. Tidak ada doa yang tertolak. Semua dikabulkan. Cuman yang jadi masalah, ketika Allah akan berikan, manusianya menutup pintu doa itu untuk datang. Ditutup dengan apa? Maksiat. Ketika seseorang berbuat maksiat, kata Nabi, hadir naktah sauda dalam jiwanya. Nutup. Semakin banyak maksiat dikerjakan, maka nutup seperti ini. Kalau sudah tertutup seperti ini, jangankan handphone. Maaf, spidol pun gak bisa masuk. Yang paling berbahaya jangankan doa. Mohon izin ya. Maaf, ajakan kebaikan pun gak bisa nyambung, Mbak. Ya, karena kebanyakan bermaksiat.